Ibu Majelis Taklim, Al-Mubalas beserta para asatizahnya. Semoga Allah memberikan rahmat kasih sayangnya buat kita semua. Kemudian yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah. Di suasana pandemi ini Allah masih memberikan kekuatan batin kita untuk berani, untuk tenang, untuk melangkahkan kaki di majelis-majelis yang mengangkat derajat kita, yang kita insya Allah dilembutkan hati kita oleh Allah, didekatkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh karena itu mari kita mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Shalawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati, yang saya cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita teruskan materi yang kemarin, yaitu tentang penjelasan alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azabin. Orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu di antara umat Nabi Muhammad ada 70.000 orang. Sedikit apa banyak? Sedikit. Umat Nabi Muhammad berapa miliar dari awal beliau lahir, dari awal beliau membawa ajaran Islam, hampir 1440 tahun ya, hampir 15 abad ya. Itu sedikit, hanya beberapa saja dibanding dengan sekarang. Penduduk bumi aja berapa miliar contohnya, yang muslimnya 2 miliar contohnya ya. Nah itu di sini cuma 70.000 orang. Jadi yang 70.000 ini masuk tanpa ditanya, tanpa dihitung gitu. Ini amal baiknya berapa, amal buruknya berapa, pokoknya langsung aja masuk aja. Tidak ada perhitungan di alam mahsyar nanti. Jadi mereka ketika di dunianya juga, ketika dia di alam kuburnya, di alam barzahnya, hidup dengan bahagia karena sudah dijamin dia masuk surga tanpa hisab. Nah itu. Jadi hisab itu perhitungan kan? Perhitungan itu terbagi dua. Satu namanya perhitungan hisab arid. Arid itu bagi golongan orang-orang mukmin, orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh, tapi dia melakukan perbuatan dosa. Kemudian Allah menghisab perhitungannya. Kamu hari ini melakukan dosa A, kamu melakukan dosa B, melakukan dosa C. Ya Allah, saya melakukan dosa itu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Kata Allah, saya ampuni dosa kamu, saya tutup dosa kamu, silakan kamu masuk ke dalam surga. Itu namanya hisab arid. Bukan yang termasuk 70.000 ini. Arid, pakai toh. Iya, arid. Jadi bukan yang termasuk 70.000 ini ya. Kalau yang 70.000 ini mah nggak ditanya apa-apa, pokoknya masuk aja ke dalam surga. Kalau ini ditanya gitu Bu. Ditanya dosanya apa, hari apa, tahun berapa, semua dipreteli oleh Allah. Setelah kita mengatakan iya ya Allah saya melakukan itu, tidak ada pertentangan gitu, mudah sekali hisabnya gitu. Kemudian kata Allah, saya ampuni kamu. Kemudian setelah diampuni baru dia masuk surga. Tetap diperhitungkan gitu. Ini arid namanya. Ada lagi namanya hisab munaqashah. Ibu yang sudah pernah skripsi, selamat datang Ibu Yati ya? Titin, Iin, ya. Iim ya udah lama ya Bu. Jadi saya maaf ya Bu. Jadi yang kedua hisab munaqashah. Ibu ada yang pernah skripsi kemudian munaqashah? Sidang munaqashah. Kan itu artinya ditanya, dicecar sama dosen, ini maksudnya apa? Kemudian kamu ngambil rujukannya dari mana? Kemudian pendapat kamu bagaimana? Pokoknya dicecar dari segala arah, kiri, kanan, depan, belakang gitu.
semuanya dicecar. Saya ngalamin Bu. Oh, munakosah itu maksudnya ujian benar-benar ditanyakannya itu nggak asal-asalan gitu. Nah begitu pun dengan hisab munakosah menurut para ulama, yaitu hisabnya orang-orang kafir, hisabnya orang-orang musyrik, dicecar benar-benar gitu. Atau hisabnya orang muslim tapi fasik, orang muslim fasik gitu Bu. Kan banyak orang muslim yang fasik ya Bu ya. Muslim tapi dia tetap aja ninggalin sholat. Muslim dia sama sekali nggak mau datang ke pengajian. Muslim yang tidak suka dengan pertaubatan. Pokoknya jalani aja hidup, yang penting gue Islam gitu kan, begitu ya, banyak yang begitu. Atau tetap aja dia mungkin melakukan korupsi, kolusi, menyakiti orang lain, hidup semena-mena lah gitu. Walaupun dia muslim statusnya gitu. Tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Itu namanya fasik. Nah ini si fasik ini nanti akan dicecar oleh Allah. Jam segini kamu mengambil hak orang lain. Kamu tahu nggak orang itu akan begini. Gara-gara perbuatan kamu dicecar gitu Bu. Dengan disudutkan, dipermalukan oleh Allah. Sebab manusia itu nanti pada hari kiamat kan akan saling berbantah-bantahan ya. Ya Allah saya ini begini tuh karena suami saya. Ya Allah saya begini karena sahabat saya. Nanti si suami ngomong gini, kenapa lu ikut-ikutan gue gitu kan. Jadi berat deh dosa gue gitu. Ditambah lagi ini siksaannya sama Allah. Nanti sahabat pun begitu. Ketika kita diajak sahabat, usah haji dulu deh. Udah kita jalan-jalan, senang-senang nih, gue lagi punya duit nih. Terus jalan di hadapan Allah nanti, kenapa kamu jam segini kan kamu untuk dekat sama aku? Itu sih diajak teman saya, mereka berbantah-bantahan. Apa yang terjadi kata sahabatnya? Kenapa lu ikut dia sih? Kan jadi berdobel tuh yang ngajak tuh ininya, dosanya kan. Azabnya tuh jadi double gitu. Mereka saling berbantah-bantahan. Ini benar-benar dicecar lagi sama Allah. Sekarang jangan saling menyalahkan kata Allah. Istilahnya begitu kalau kita dijadiin ceritanya. Kamu emang salah. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu tahu nggak ini? Oh, kan dicecar itu Bu. Sekarang gini Bu. Kalau ketika di dunia saja, untuk yang pertama tadi yang ditanya oleh Allah kemudian diampuni, sekarang kita bayangkan kalau kita punya dosa, punya aib masa lalu, kemudian aib tersebut ketahuan sama suami kita. Padahal kita tahu suami kita itu bakal memaafkan kita, tapi kan tetap malu ya Bu ya kalau ketahuan. Atau orang tua kita, ketika kita melakukan suatu kesalahan di luar, kemudian ada teman nyampein ke orang tua kita memaafkan kita, ketika diungkapkan malu nggak kita? Ketika di depan suami, itu kan masa lalu, suami kita tahu mungkin sekampung lah ya, tapi suami kita mau menerima kita apa adanya, mau memaafkan kita, malu nggak itu kita? Begitu di hadapan Allah yang hisab arid tadi, itu pun orang-orang pada malu di hadapan Allah. Padahal udah diampuni sama Allah. Kata Allah saya ampuni kamu, tetap ada rasa malu waktu itu kata para ulama. Ada rasa malu di hadapan wajah-wajah mereka itu di hadapan Allah. Nah kita kan nggak mau seperti ini gitu. Kalau bisa usahakan jangan ditampakkan aib-aib kita itu ketika di yaumil hisab nanti. Bagaimana caranya Bu? Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang suka menutup aib-aib saudaranya, tetangganya, adik kakaknya, orang tuanya, sahabatnya, teman-teman majlis taklimnya, dia tutup, dia tahu itu dia punya aib. Si anak kan kemarin di jalan saya lihat tuh berantem sama suaminya, omongannya gimana? Heboh banget dia. Kita cerita ke teman kita, itu kata Allah nanti kita punya aib akan dibongkar oleh Allah aib kita. Walaupun aib kita diampuni oleh Allah, tapi kita akan tetap malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita nggak mau seperti itu Bu, harus ditanamkan, ya Allah bagaimana saya itu nggak malu di hadapan Engkau.
Jadi padahal dosa kita banyak, Bu. Tapi Allah enggak mengungkit dosa kita. Kenapa? Karena ketika di dunia kita mampu tidak mengungkit dosa-dosa, aib-aib sahabat kita, saudara kita. Jadi kalaupun tahu, kita kunci mulut kita. Diam. Saya nggak usah ngucapin lah. Saya pengen ditutupi aib saya. Kan Rasulullah mengajarkannya, kul khairan aw yasmut. Berkatalah yang baik. Nggak usah tuh diungkap-ungkapin aib saudara kita. Nggak usah diungkapin kesalahan-kesalahan suami kita di hadapan mertua kita, di hadapan sahabat kita. Nggak usah. Mending apa kata Rasulullah? Yasmut, diam aja. Pengen gak sih kalian nanti ditutup aib kita di hadapan Allah? Walaupun diampuni oleh Allah, tapi kita akan merasa malu, merasa nyesel, senyesal-nyesalnya gitu. Ya Allah, kalau tahu ini tidak diungkit oleh Allah, saya dulu di dunia gak bakalan saya ceritakan aib-aib sahabat saya. Tahu nggak? Tadi waktu di pengajian si Ari, begini, lihat anaknya tuh. Dia tuh kok kayaknya murung sama suaminya. Ya emang, kemarin kan aku lihat suaminya begini. Coba ibu, diam aja. Kalau ingin kita selamat di hadapan Allah. Ini yang dicecar oleh Allah, Bu. Kalau yang tadi itu ada di dalam surat Al-Insyikok gitu, Bu. Ini hafalan anak saya, tapi saya nggak lupa ya. Al-Insyikok ayat ini tentang idza sama'un saqqat. Nah, fa amma man utiya kitabahu biyamini, ayat ke-7. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Artinya orang ini berbuat dosa tapi dosanya diampuni oleh Allah. Hisabnya mudah, nggak terlalu banyak ditanyanya. Kamu kemarin habis mukul anakmu, tanggal sekian jam sekian kamu habis memukul anakmu ya? Iya ya Allah, saya akui, udah saya ampuni. Tanggal 2 kamu manyun sama suami kamu ya, karena dikasih uang belanjanya kurang gitu ya. Iya ya Allah, saya akui, saya ampuni dosa kamu. Seperti itu, Bu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mudah gitu dihitungnya oleh Allah, dipertanggungjawabkan, ditampakkannya mudah. Dan itu ya, yang susah itu tadi orang muslim tapi fasik. Fasik itu artinya dia melakukan satu kesalahan, dia tahu bahwa itu dosa, dia tahu bahwa Allah itu gak suka murka gitu, dia tahu bahwa orang yang dia jahatin itu akan menderita karena dendam. Dia lakukan, tetap dia lakukan, itu fasik. Fasik itu melakukan dosa padahal dia tahu itu diharamkan, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita masuk ke sini. Ini hisabnya berat, dicecar sama Allah. Lama hisabnya. Lama. Orang yang hisabnya sebentar, kan dia dapat catatan, buku catatannya di sebelah kanan. Itu bukan berarti nggak ada hisab. Tetap kita megang di catatan itu ketika awal-awal dikasih sebelah kanan. Oh, kita udah bangga tuh, udah bahagia. Aduh, hisab aku tuh nggak terlalu lama, cepat gitu. Itu nunggu hisab lama itu kan menderita, Bu. Masya Allah. Tapi ketika kita dapat hisab yang mudah, sebentar, nggak lama, kemudian langsung diampuni oleh Allah, masuk ke dalam surga tanpa harus ngendap dulu di dalam neraka. Diampuni aja begitu. Nah, kemudian orang-orang yang 70.000 ini di dalam hadis lain, bukan di sini, Bu, diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Saya tadi buka khusus kitab Imam Bukhari, telat bukanya, belum nemu, tapi lagi dicari mana nih hadis yang letterlocknya, ayat hadisnya seperti apa gitu. Cuma saya baru mengutip dari para ulama yang saya ikut pengajian beliau gitu. Ketika saya buka kitabnya belum nemu,
dari semalam, karena kan kitabnya tebal segini, kitab Imam Bukhari. Nah, kata di dalam riwayat itu dikatakan yang mendapatkan yang di antara 70.000 golongan tadi, di sini kata-kata 70.000 itu bisa memberikan syafaat yang satu orang, yang 70.000 golongan tadi bisa memberikan syafaat 70.000 lagi. Hati mereka seperti kalqamaril badri. Hati mereka itu seperti rembulan yang bercahaya, yang cahayanya itu bisa menerangi alam semesta. Kalqamaril badri. Saking apanya, Bu? Saking bersihnya hati orang itu. Jadi golongan yang 70.000 golongan yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab karena mereka punya hati yang bening, hati yang bersih, tidak ada iri, tidak ada dengki, gak ada dendam di hatinya, gak ada rasa ria, pengen dipuji, pengen dihargai. Pokoknya saya berbuat tuh murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang dengan manusia. Ini yang 70.000 kata Rasulullah di antara umatku ini. Nah, di 70.000 ini mereka punya hati, mereka merasakan orang lain seperti dirinya. Jadi kalau orang lain lagi kesusahan, dia juga merasa kesusahan, padahal dia tidak dalam kesusahan. Kalau orang lain tidak dekat dengan Allah, maksiat kepada Allah, maka dia akan merasa nyesek juga dadanya. Ya Allah, kasihan amat itu orang, kok ninggalin sholat, contohnya gitu, Bu. Ya Allah, kasihan amat tuh orang, kok gak pakai jilbab. Nanti kan itu ininya akan dibakar, ditarik oleh api neraka. Ditarik tuh rambutnya, diseret-seret oleh malaikat Zabaniyah. Ya Allah, kasihan banget. Ya Allah, mudah-mudahan dia dikasih hidayah, ya Allah. Pokoknya hatinya itu penuh dengan rasa kasih sayang kepada orang lain. Kalau orang lain melakukan maksiat kepada Allah, apalagi kalau auratnya dibuka kemana-mana gitu, Bu. Kita melihat, ya Allah, kasihan amat ya itu ya. Terus itu dia nggak tahu apa azab Allah itu sangat pedih gitu. Nah, orang seperti ini tadi kata Rasulullah, dia satu orang ini akan memberikan pertolongan syafaat untuk 70.000 lagi. Jadi yang 70.000 berarti kali 70.000 lagi, kan satu orangnya 70.000. Dia bisa memberikan syafaat ke 70.000 lagi. Berarti 7 kali 7 49. Nambah nolnya 6 ya, Bu ya? Bukan 6, 7, 8 ya. Kalau dihitung 4,9 miliar kali, Bu. Tadi kali. Kan satu orangnya bisa memberikan syafaat 70.000. Itu jadi 4,9 miliar. Nanti Ibu pulang hitung lagi ya kalau saya salah. Kirain 7 tambah 7. 4,9 miliar itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Aduh, ada peluang nih. Tapi Ibu ingat dari zaman Rasulullah ke sini udah berapa puluh miliar umat muslim. Apakah kita masuk di dalamnya? Kan begitu. Jangan dulu pesimis. 4,9 miliar. Di dalam hadis yang selanjutnya, Rasulullah diberikan kabar gembira oleh Allah bahwa umatmu seperempatnya akan masuk surga tanpa hisab. Seperempatnya akan masuk, jadi ahli surga. Bukan akan masuk surga tanpa hisab ya, Bu ya. Jadi ahli surga. Terus apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Saking Rasulullah sayangnya sama kita, kalau istilah kita mah dia merajuk sama Allah. Ya Allah, jangan seperempatnya dong, setengahnya. Kata Allah, iya, aku kabulkan permintaan. Setengahnya jadi ahli surga. Masya Allah, saya jadi makin optimis nih gitu ya. Tapi kan kita harus on track di
jalan Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan gitu. Kita harus yakin sama Allah. Setengahnya insya Allah akan masuk ke dalam surga. Ahli surga. Ahli surga. Masya Allah. Yang selanjutnya di sini, siapakah orang-orang yang masuk ke dalam golongan-golongan ini? Yang pertama, orang-orang yang layak pun, yang tidak minta diruqyah, dan yastarqun, dan orang-orang yang meruqyah. Tapi hadis ini kata para ulama sajd. Di dalam ilmu hadis itu ada hadis namanya sajd. Sajd itu artinya berseberangan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah meruqyah, dan orang juga banyak yang diruqyah gitu. Kemudian para ulama mengatakan berarti ini tidak dijadikan dalil ya, punya dalil qat'i maksudnya. Dalil yang harus dipegang enggak. Apa yang dikatakan oleh para ulama karena ini maksudnya begini, ini kan hadis tentang ketawakalan ya Bu ya. Yang tidak masuk ke dalam 70.000 dan syafaat dari 70.000 tadi. Artinya orang yang kalau dia diruqyah ketika dia sakit tidak masuk ke sini. Bukan yang tetap dapat 70.000 golongan tadi. 70.000 orang tadi tetap masuk. Lagi pogi. Maksudnya kalau dia sakit kemudian dia diruqyah, tetap dia selamat. Dia diruqyah karena sakit, ada alasannya. Kemudian yang meruqyah pun tidak dosa. Ini kan maksudnya yang kita terapkan ini sebetulnya bukan hal yang diharapkan oleh Allah. Cuma kalau itu mengurangi ketawakalan kepada Allah, tidak masuk dalam 70.000 golongan tadi gitu maksudnya Bu. Yang tanpa hisab gitu. Jadi seperti itu. Ruqyah yang terbaik adalah meruqyah diri sendiri. Kalau kita mau meruqyah diri sendiri, kemudian kita yakin tawakal kepada Allah, itu insya Allah akan sembuh kok. Jadi kalau bisa usahakan ruqyah yang terbaik menurut para ulama adalah meruqyah diri sendiri. Jangan meminta ruqyah kepada orang lain gitu. Kayaknya saya tuh tiba-tiba panas, kayaknya ada yang menempel pada diri saya. Ibu bacakan saja ayat kursi, kemudian Al-Falaq, An-Nas, itu kan yang diajarkan oleh Rasulullah. Selebihnya tawakal aja sama Allah. Ya Allah, saya yakin, sembuhkan saya. Jangan bentar-bentar datang ke ahli ruqyah. Kayaknya cepat sembuh deh kalau saya datang ke ahli ruqyah. Udah sembuh gitu, besoknya kalau datang lagi saya ke situ lagi. Artinya ini mengurangi ketawakalan kita kepada Allah. Kalau kita dikit-dikit datang ke yang punya kemampuan gitu, dikit-dikit datang. Emang ada faktor kesembuhan. Kemudian yang tidak boleh juga, kenapa sih ruqyah itu nggak boleh ya Bu ya? Nggak boleh, yang lebih afdal tuh diri kita gitu. Nggak boleh ke orang lain. Karena kalau kita datang kepada orang lain, kita akan menggantungkan kesembuhan kita ke orang tersebut tanpa ada sebab. Secara abstrak itu sembuhnya. Contoh, saya tuh kok sering pusing, kemudian tiba-tiba dada berdebar, kemudian tiba-tiba panas datang gitu ya. Datanglah ke orang pintar gitu ya. Mungkin dia kiai, boleh saja dia kiai gitu Bu, nggak apa-apa. Istilahnya ini kan bukan hal yang diharamkan ya. Ketika kita minta kesembuhan sama dia, kemudian kita dijampe-jampe lah apalah, terus suruh minum, iya sembuh. Oh, saya sembuh tuh karena dia, pinter dia, hebat dia, oh gitu, agung-agungkan dia kan. Emang kadang-kadang mulut kita tetap Allah yang menyembuhkan, tapi kebergantungan ke dia juga ada. Karena tanpa ada sebab, tanpa minum obat, tanpa ada harus dicabut dulu penyakitnya, dengan cuma dia diam dulu sebentar, sembuh. Besoknya kita ketergantungan sama mereka, datang lagi, makin aja kita takjub sama dia, makin menggantungkan hati kita ke
dia. Jadi ada kebergantungan tanpa ada sebab, abstrak. Kalau kita berobat ke dokter kan ada obatnya jelas. Kalau ini jelas, kata Rasulullah, kullu da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Jadi harus berobat. Tapi kalau untuk pengobatan seperti ini, yang lebih baik adalah mengobati diri sendiri dan yakinkan tawakal kepada Allah. Mungkin hasilnya nggak hari ini, tapi kan Allah berjanji, Bu, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang yakin bergantungnya sama Allah, maka Allah akan cukupkan. Arti dicukupkan gini, kalau sakit ya disembuhkan, insya Allah. Sabar aja, rugi aja diri sendiri, pagi siang sore malam, bangun tengah malam rugi, baca itu, ya Allah mohon kesembuhan ya Allah, mohon kesembuhan ya Allah. Gitu. Pada waktunya juga kata Allah akan Allah cukupkan. Sudah kita belajar tentang tawakal itu ya. Nah ini, jadi kalau ada apa-apa, kamu mau saya kasih, suka orang kasih aji-ajian gitu ya, supaya mudah anakmu dapat jodoh. Nih, ajinya ini. Gak usah, Bu. Tawakal saja kepada Allah. Nah, jadi kalau orang yang melakukan ini, itu kenapa tidak boleh ruqyah? Dan ruqyah itu boleh dengan syarat. Dengan syarat kalimatnya kalimat Allah. Ruqyah dengan